Buat teman-teman semua, seperjuangan saya, pokoknya semua penjual jamu, semua pedagang lah. Kalau belum melaksanakan sholat, jangan pergi dulu, jangan berjualan dulu. Karena sholat itu adalah tiang agama dan untuk membentengi diri kita. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa perkenalkan Bu, namanya siapa? Nama saya Ibu Warsini, umur 50 tahun. Kesibukan sehari-hari Bu? Jualan jamu, Mas. Mungkin bisa sedikit diceritakan kejadian pada saat Ibu lewat sana. Hari-hari itu lewat di situ, Mas, rutenya. Terus pas di depan Grand Duta, itu tiba-tiba ada gempa itu. Pas sementara naik motor itu, langsung motor saya itu belok, Mas, jatuh begitu. Jadi saya juga ikut jatuh. Habis itu ada orang bilang, Mbak jatuh. Dia enggak mau nolong, malah ini yang bilang begitu ikut jatuh juga. Tapi dia keadaan berdiri. Habis itu langsung orang berteriak pada semua, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Saya juga baru sadar kalau itu gempa kan karena langsung itu keadaan begini, terus goyang gitu, saya bikin Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai berapa detik itu, habis itu terus reda, ini saya tarik kaki saya, kan ketindis motor dengan gerobaknya itu, saya berdiri, saya minta tolong sama ini ada mas-mas berdiri, Mas tolong Mas, gerobak saya dikasih berdiri, terus saya kasih berdiri, terus saya pegang motornya, Mas itu pegang gerobaknya, habis itu saya standar. Terus saya ambil ini Mas gelas-gelas yang jatuh dengan embernya. Cuman botolnya tetap digerobak. Nah, habis itu motornya starter nggak bisa Mas. Sampai 4 kali, 5 kali nggak bisa. Terus orang-orang itu coba yang jualan itu. Jualan di kafe dengan itu orang jualan surabe. Enak-enak kan jauh panjang dari sini sampai jauh Mas. Itu laut kelihatan ya? Laut, kan dekat pinggir laut memang jalannya kan. Habis itu orang sudah pada lari semua. Kan jalurnya 2, jadi lewat taman. Saya ditinggal Mas. Saya, tunggu, tolong saya. Jadi saya sambil dorong gerobak sampai di depan Merkuri sana Mas. Sampai mungkin 300 meter barangkali. Gerobak dengan motor itu saya dorong terus sampai di sana. Orang-orang sudah pada lari semua. Atau nyelamatin sendiri-sendiri. Sedangkan saya minta tolong, tidak mau nolong. Maksudnya saya suruh dorong gerobak di belakang kan supaya teringan. Motornya kan jatuhnya kan di Grand Duta Mas ya. Di situ terkena gempa, terus saya dorong kemari. Habis itu baru sampai di sini ada open cup di situ. Saya bilang, Mas tunggu Mas, saya mau ikut naik mobil. Baru mau parkir motor ke situ, motor saya parkir sini Mas. Motornya parkir sini. Motornya parkir sini toh. Saya parkir, terus saya cabut kunci, saya tengok begini, air sudah di belakang. Jadi saya langsung lari begini Mas. Habis itu, terus itu ada gemuruh-gemuruh itu air datang Mas. Yuar begitu. Sampai liwat kepala, kan basah semua, kotor-kotor semua ini. Sampai berapa kali di situ Mas. Tidak ada orang, cuma saya saja Mas. Terus habis itu mungkin sudah mau adzan maghrib barangkali, saya berjalan ke halaman Merkur. Situ ada pohon, saya naik di atas pohon itu Mas. Sebenarnya saya mau di pos penjagaan. Nanti kalau janganlah, nanti kalau rubuh, terus saya akhirnya ke sini Mas. Nah, sebelum naik di sini, airnya sudah datang Mas. Jadi saya peluk begini. Nah, habis itu reda, terus saya naik Mas. Ternyata pohon sebelah itu sudah ada orangnya, 2 orang. Sebenarnya saya mau di pos kamling itu, pos penjagaan. Tapi di situ saya takut nanti kalau ada air datang lagi, malah kena keruntuhan atau apa. Jadi saya punya inisiatif itu naik di pohon itu. Terus saya naik sini Mas. Tapi nggak bisa naik nih Mas. Situ. Di situ Mas. Saya berdiri Mas.
Yang itu, yang anu kecil itu kan, ininya kan kecil, toh, agak kecil, jadi bisa dipeluk begitu. Terus sebelum sampai di atas itu sudah ada air lagi datang, Mas. Jadi saya langsung rangkul itu pohon. Habis itu airnya sudah kembali ke laut lagi. Saya lanjutkan naik itu sampai di cabang-cabang itu. Habis itu ada gempa lagi, Mas. Gempa yang mungkin yang kedua atau yang keberapa itu, saya di pohon itu di ayun begini. Saya pegang pohon, ya Allah, jangan cabut pohon ini, ya Allah, saya bicara begitu, Mas. Habis itu, tidak lama lagi itu ada air datang, gemuruh kayak, kalau air itu mau datang itu kayak Mas, badai tornado itu, putar-putar dulu. Habis itu langsung biar begitu. Jadi kalau ada air datang itu saya langsung ngerangkul pohon, langsung merem saya, Mas. Sampai kedua kalinya yang ini orang tadi ini hilang. Cuma berteriak, begitu. Terus saya tengok begini sudah tidak ada orangnya. Habis itu saya agak reda-reda toh. Terus mungkin saya bilang, mungkin sudah waktunya sholat ini. Jadi saya sholat di pohon situ. Saya tayamum di pohon itu. Kan pohon banyak lumpur-lumpurnya toh. Nah, habis itu saya sholat, ya Allah, mudah-mudahan selama saya sholat airnya tidak datang lagi. Terus saya duduk di itu yang cabangnya itu kan begini, Mas. Nah, saya duduk di sini. Pas air datang itu saya berdiri. Pas sholat saya duduk. Habis itu saya berdoa, ya habis sholat. Saya berdoa habis sholat itu, urutannya sholat, urutan doa kan. Habis itu sholat doa itu, doa asad, terus doa Asmaul Husna. Kalau doa asad itu cuma satu kali saya, Mas. Yang saya ulang-ulang cuma Asmaul Husna itu. Apa kalau asad diulang-ulang itu terlalu ribet. Alafalnya kan, kalau Asmaul Husna kan gampang. Nah, habis itu datang lagi air itu, tapi air itu enggak sampai kena saya, Mas, lewat sana begitu. Habis itu terus reda begitu sampai jam berapa begitu, ini ada orang dari Jakarta nginep di Merkur, keluar, saya dengar suaranya begitu, bicara sama ibunya. Terus saya berteriak, Mas, tolong saya, Mas. Terus, ibu di mana? Saya di atas pohon, saya tidak bisa turun. Oh iya, tunggu, Bu. Begitu. Saya kalau lambaikan tangan begini, mungkin di atas kan nggak kelihatan barangkali apa dia di sana, Mas. Yang di atas sendiri itu, orang yang center itu. Jadi kalau saya setiap lambaikan tangan begini, nggak kelihatan, oh, Mas, tolong, Mas. Saya begini, nggak dengar mereka itu. Nanti orang turun itu terus saya dikasih di pohon situ, dituntun di pohon situ, Mas. Pohon yang besar itu. Nah, nanti turun dari sini, terus kasih kan mamanya dikasih berhenti di situ, di pohon besar itu. Terus saya turun, diantar ke tempatnya ibunya tadi, di dekat pohon yang besar itu situ. Habis itu di situ lama-lama sekali. Lama itu terus masih ada gempa lagi, Mas. Tapi ada air lagi nggak terlalu tinggi, cuma air buyuran biasa begitu dan. Tapi gempa, kok setiap ada gempa itu langsung berpelukan 3 orang gitu di bawah pohon itu. Untung pohonnya itu besar, Mas, yang sama-sama ibunya sama Mas yang dari Jakarta itu. Habis itu sudah agak lama-lama, terus saya begini, Mas, kalau begitu kita keluar saja dari sini, pulang ke rumah saya bilang begitu sama Mas. Ibu di rumahnya, di mana rumahnya? Dekat situ, Mas. Terus berjalan situ. Kan jalannya tidak ada air, Mas, tapi licin yang di taman-taman itu dan terus sampai di jalan itu airnya juga banyak. Ini di jalan rayanya mau keluar dari Merkur itu, terus sampai di Grand Duta mau ke Pertamina Jalan Abdul Raqi itu airnya sampai di sini, Mas. Situ kan Unisa semua itu banyak airnya situ. Habis itu sudah ke sana airnya malah Mas itu begini. Ibu, kenapa airnya tambah dalam? Jangan-jangan salah jalan ini. Saya bilang, tidak, Mas, ini jalan hari-hari saya lewat sini. Saya bilang begitu. Jalannya sudah rusak-rusak semua, banyak itu barang-barang dari kafe sana kan. Kafe itu banyak apa? Banyak kayu, banyak barang-barangnya mereka untuk jualan itu. Sudah terhambur semua. Memang sehari-hari itu ya jualan jamu, Mas. Kalau pagi juga jualan.
berangkatnya jam 10, setengah 10 itu. Terus kalau pagi itu jualannya ke kantor-kantor, maksudnya langganan di kantor-kantor dan nanti sampai jam 12 sudah pulang, singgah ke pasar. Habis itu ya sampai di rumah terus kan sudah adzan sholat duhur itu. Nah itulah terus sholat, habis kan terus masak, habis istirahat. Habis istirahat itu nanti kalau sudah dengar adzan asar itu, nah itu ya terus mandi, siap-siap jualan. Pokoknya kalau sebelum sholat asar itu belum berangkat jualan, Mas. Biasa kan kalau sholat asar itu jamnya beda-beda, kan? Biasa jam 3 sudah adzan, kadang jam setengah 4 sudah baru adzan. Nah begitu. Jadi pokoknya sebelum sholat asar itu belum berangkat jualan. Saya selalu doa naik kendaraan, terus doa itu Allahumma a'udzubika minal admi itu, terus habis itu doa asar, Mas. Saya selalu pokoknya setiap berangkat jualan pagi maupun sore saya selalu doa asar itu. Dengan doa kendaraan dengan Allahumma inni a'udzubika minal admi wa a'udzubika minat taroti. Nah itu selalu itu. Biasa sampai di sana-sana tapi biasa terputus soalnya orang, "Mbak, ya nanti sudah hilang lagi." Biasa sampai di sana masih tetap berdoa.